Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya ya. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai Pi Network ya. Dan di sini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai info resmi dari Cortem ya, yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu ya teman-teman. Yang mana di sini langsung dari Cortem yang update ya. Silahkan disimak informasinya ya teman-teman. Di sini saya ingin tuntaskan tentang informasi terupdate dari Cortem ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke informasinya ya. Skalabilitas solusi Pi KYC terutama setelah bootstrap tenaga kerja validasi manusia di suatu negara atau wilayah berkinerja seperti yang diharapkan oleh desainnya dengan kecepatan dan dengan cakupan dunia yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya ya. Kecepatan spektakuler dan cakupan luas dari kekuatan pemrosesan KYC. Penskalaan cepat untuk memenuhi tuntutan KYC adalah demonstrasi dari kekuatan massa global yang terdesentralisasi komunitas Pi ya. Ini kemarin saya pembahasannya sampai di sini ya teman-teman, dan di sini saya akan lanjutkan lagi ya. Sementara jaringan telah membuat kemajuan yang baik, kami memahami bahwa banyak perintis yang menunggu giliran atau aplikasi mereka untuk diproses dengan penuh semangat. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lolos KYC dengan segera ya. Jadi di sini Cortem memberikan saran agar kita segera lolos KYC ya teman-teman. Yaitu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan corong teknis untuk menangani aplikasi dan validasi. Lebih banyak pionir dalam skala besar ya. Kemudian kekuatan validasi manusia untuk terus berkembang dan membootstrap lebih banyak negara dan wilayah. Mengurangi kemungkinan negatif palsu dan dari corong yang sedang berlangsung untuk melewati lebih banyak KYC. Aplikasi dan memproses ulang beberapa aplikasi yang diajukan yang seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif. Jadi di sini validator memproses ulang ya tentang aplikasi yang diajukan yang seharusnya diloloskan tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif teman-teman. Kemudian di sini solusi untuk aplikasi KYC yang mungkin kehilangan data penting dari aplikasi sebelumnya, termasuk beberapa IoT KYC ya, atau KYC IoT pelamar yang beberapa pilot KYC pelamar. Ini solusi untuk KYC yang mungkin kehilangan data dari aplikasi sebelumnya ya. Dan di sini untuk teman-teman pionir-pionir yang mendaftarkan KYC pada slot KYC yang pertama ya, dengan menggunakan IoT KYC ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk pelamar IoT yang sebelumnya, Cortem telah mengerahkan aliran Pi KYC jalur cepat khusus untuk mereka untuk mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar KYC IoT mengalami masalah dengan aliran ini. Fitur tambahan sedang dirancang untuk mengatasi sudut ini ya. Dan untuk pelamar pilot KYC sebelumnya, Cortem saat ini membangun pemrosesan ulang mekanisme dan untuk mencocokkan pilot aplikasi dengan KYC saat ini, pensyaratan dan pengajuan ulang. Fitur yang dijelaskan di bawah ini untuk pada dasarnya cocok dengan peluang itu untuk pelamar KYC saat ini mendapatkan kapan mengirimkan aplikasi mereka. Untuk contoh, jika foto atau video unggahan gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirimkan ulang ya. Yang tidak mungkin dalam versi percontohan aplikasi KYC, fitur pengiriman ulang baru adalah sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk memungkinkan pelamar IoT KYC ya, dan KYC pilot sebelumnya untuk mengirim ulang yang baru aplikasi dan lepaskan jika mereka pilih begitu dan tidak mau menunggu untuk solusi custom disebutkan di atas, karena saat ini ditingkatkan dan diskalakan Pi, solusi KYC berpotensi memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Jadi di sini yang bisa saya ambil kesimpulannya ya teman-teman, ini mengenai rekan-rekan kita yang sebelumnya telah melamar KYC ya pada slot yang 50/50, 100/50 dengan menggunakan KYC IoT yang sebelumnya ya teman-teman. Dan di sini banyak sekali yang belum berhasil lolos KYC ya. Dan di sini pihak Cortem langsung menjawabnya, karena di sini mungkin akan dimungkinkan untuk mengirim ulang ya aplikasi yang baru teman-teman agar lolos KYC ya.
Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Sebuah proses untuk mendukung perintis dengan daya tarik nama yang kompleks yang menciptakan kompilasi dalam proses KYC mereka, dan mungkin memerlukan tambahan manusia, bantuan validator untuk menyelesaikan. Harap dicatat bahwa untuk negara tertentu atau wilayah, karena cara unik para perintis mengakses jaringan Pi, dibutuhkan prosedur yang lebih lama dan lebih kompleks untuk komponen otomatisasi mesin Pi KYC untuk memproses akun mereka ya, sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan slot KYC. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa negara atau wilayah ini memiliki orientasi KYC yang lebih lambat daripada wilayah yang lain. Jadi di sini Kortum juga menjelaskan ya teman-teman, mengenai beberapa wilayah atau beberapa negara ya yang memiliki prosedur khusus ya tentang KYC ini. Maka dari itu slot KYC di negara-negara tersebut dimungkinkan loadingnya lama ya teman-teman. Secara keseluruhan, untuk perintis yang masih menunggu kesempatan mereka untuk KYC, harap bersabar ya. Saat ini terus menskalakan KYC solusi dan selesaikan kasus sudut yang berlaku kepadamu ya. Jadi di sini kita yang belum mendapatkan undangan KYC harus sabar menunggu ya teman-teman, menunggu giliran kita untuk KYC ya. Namun solusi KYC revolusioner ini bersama kami, core team, moderator, dan validator dari komunitas Pi di seluruh dunia bekerja keras untuk menyelesaikan masalah apapun dan memproses aplikasi KYC secepat mungkin. Jaringan membuat kemajuan yang stabil tepat pada waktunya untuk membidik migrasi pertama sekitar Pi-Day 28 Juni 2022 ya. Dan di sini informasi yang sangat tegas sekali ya, bahwa pihak core team di sini sudah menjelaskan dan menyampaikan pada saat ini sudah terjadi KYC massal ya teman-teman, dan jumlahnya terus meningkat, dan juga di beberapa negara karena ada fitur-fitur atau dengan adanya prosedur di berbagai negara atau wilayah yang berbeda ya teman-teman, dan di sini memungkinkan untuk KYC di beberapa negara tersebut agak lama ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum mendapatkan undangan KYC, ini Kortum menghimbau untuk bersabar ya, karena di sini validator sudah bekerja dengan sangat keras bersama dengan core team dan moderator ya dari seluruh komunitas Pi Network di seluruh dunia teman-teman. Dan di sini kemungkinan untuk tanggal 28 Juni 2022 ya, atau pada hari Pi Day 2 ini dimungkinkan KYC akan rampung teman-teman, dan akan dijadwalkan untuk migrasi koin-koin Pi Network yang sudah rekan-rekan mining sebelumnya ya. Ini akan dimigrasikan kepada mainnet teman-teman, yang mana selanjutnya pada saat itu ketika sudah resmi ya, atau sudah rilis open mainnet, kita sudah bisa menikmati hasilnya teman-teman. Kita tunggu saja nantinya ya informasi berikutnya ya teman-teman dari core team ya pada tanggal 28 Juni ini ya. Semoga Pi Network ini bisa menjadi dengan aplikasi penghasil uang berikutnya teman-teman, karena di sini menurut saya ini informasi yang sangat mantap sekali, dan aplikasi Pi Network ini menurut saya pribadi ini yang paling luar biasa sekali ya, yang selalu memberikan info update dan juga sesuai dengan roadmapnya teman-teman. Ini menurut saya ini akan menjadi aplikasi penghasil uang berikutnya ya, yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu komentar dari saya. Jika teman-teman suka silahkan di like, jangan lupa dan di share kepada rekan-rekan yang lainnya agar rekan-rekan mendapat informasi secara utuh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.